وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Bapak dan Kau Ibu jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru radhiyallahu anhu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini walaupun diguyuri hujan tapi semangat tak surut untuk tetap hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan tanda tempat ini penuh dengan keberkahan dan tanda pula Allah SWT berikan kepada kita sinar keimanan. Semoga Allah lipat gandakan amal, pahala dan kebaikan, dan Allah gugurkan segala dosa, khilaf dan kesalahan, sehingga dekat kita ke surga dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita sentiasa menguatkan cinta kepadanya sehingga mudah pula kita untuk mengikuti agama, sunnah dan langkah-langkahnya. Dengan harapan pula mudah-mudahan salawat dan salam ini membawa keberkahan dalam hidup kita dan di akhirat semoga berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Semoga salawat dan salam sampai pula kepada Ahlul Bait, para sahabat dan siapapun yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana menyikapi apa yang terjadi di antara sahabat Nabi. Alhamdulillah kita sudah memahami bahwasanya sahabat walaupun orang-orang hebat tetapi tetap masih manusia biasa yang mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Ada sepakat, ada pula khilaf. Ada senang, ridha, ada pula marah, murka. Namun itu tidak mengurangi martabat mereka. Sebagaimana kita juga kadang senang, kadang tidak, kadang sepakat, kadang khilaf. Tapi apakah dengan demikian kita otomatis keluar dari keimanan? Tidak. Nah, kalau kita saja ingin diberikan uzur oleh Allah SWT, apalagi sahabat yang memang Allah takdirkan menjadi orang-orang hebat karena bersahabat dengan manusia paling hebat, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu
rumusnya seperti kata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah atau Imam Malik, ulaika qaumun taharallahu suyufana min dima'ihim. Mereka orang-orang yang Allah bersihkan pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Alhamdulillah kita tidak ikut terlibat di dalam menumpahkan darah mereka, alhamdulillah. Bal nutahhir alsinatana min a'radihim. Tinggal lagi sekarang kita bersihkan lisan kita daripada merusak martabat mereka. Kenapa? Karena kalau kita mencela mereka, bukan mereka yang rugi. Mereka sudah dapat rekomendasi, ridha dari ilahi. Kita yang tambah dosa terus. Ada sekadarnya. Mereka tambah naik, kita tambah terpuruk. Daripada itu, maka tahan lisan. Tapi sebulan bercakap dia, Ustaz. Ya, biarkan dia bercakap. Kalau kita tak boleh larang mereka, biarkan aja. Karena semakin merendahkan orang yang ditinggikan Allah, semakin terhina kita. Di dunia saja sudah nampak, apalagi di akhirat kita akan tercampah. Oleh itu, seorang mukmin dan mukminah, muslimah menahan lisannya daripada bercakap yang tidak baik, yang merugikan. Nah, sekarang masuk masalah la tudkhalul jannatu bi amal. Mungkin sebagian sahabat amalnya hebat, mereka masuk surga sama. Ternyata mereka dijamin masuk surga itu sama sekali bukan karena amal. Artinya supaya kita tidak berkecil hati pula. Apa saya tidak ditakdirkan jadi sahabat Nabi? Kalau takdir kita jadi sahabat Nabi, kita kata kuat. Karena Imran bin Husain atau Huzaifah bin Yaman, muridnya dari kalangan tabi'in, mengatakan, enaknya lah tuan-tuan dulu hidup bersama Nabi SAW, berjihad bersamanya. Lalu apa kata beliau, kata murid-muridnya, la tatamannau syai'an qad najjakumullahu minhu. Jangan kalian berangan-angan mendapatkan cobaan yang Allah telah selamatkan kalian daripadanya. Wa laqad ra'aituna wa nahnu ma'a Rasulillahi SAW wa yuqalu lana inna aba'akum wa ummahatikum finnar atau kama qala. Kami dulu bersama Nabi SAW, awak ikut Nabi, tapi dicakapnya ayah dan mak kita masuk neraka. Macam mana? Sakit tak hati saya? Mak dan ayah kita dibilang orang masuk neraka, sakit tak? Itu macam tak punya perasaan aja sih. Jangankan emak dan ayah kita, guru kita, teman kita aja dibilang masuk neraka. Bisa dihancurkan kadang masjid kita oleh orang gara-gara itu. Jangan masuk neraka dulu, bilang bid'ah, dalalahnya, baru tersesat dibilang ke dia, iya nak? Berat. Tapi bagaimana lagi? Ini iman. Iman. Kita harus yakin dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Sampai Nabi harus meyakinkan sebagian sahabat, ya ayah saya neraka ya Rasulullah. Iya. Jangan ayahmu, ayahku juga. Ini kita jadi khilaf. Tidak usah dibahas ya. Tidak usah dibahas lah. Yang jelas, Nabi sudah dilarang oleh Allah mendoakan orang tuanya. Maka kita pun tak bisa mendoakan orang tuanya. Coba lihat, kalau kita sebut nama ayah Nabi, ada kita ucapkan radhiyallahu anhu? Atau rahimahullah? Ghafarallahu lahu? Tidak. Sahih? Karena Nabi sendiri merasakan pahitnya itu. Saya minta izin kepada Allah untuk minta ampunan buat ibuku. Panahani, Allah larang. Wasta'dzantu li azura qabraha fa'azina li. Tapi saya minta izin ziarah ke kuburannya, diizinkan.
ziarah ke kuburan ayah maknya, tapi tak bisa mendoakannya. Sakit tak Syekh? Sakitnya? Tapi apa boleh buat, ini ketentuan ilahi. Jadi sekali lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu. Orang beriman kalau mau nyaman di akhirat, ya, kalau mau nyaman di akhirat, pilih nyaman atau tidak? Nyaman? Maka kita menyerah dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Oleh sebab itu, kalau Allah tentukan kita masuk surga, menyerah enggak? Hah? Kalau Allah tentukan kita masuk surga, menyerah enggak? Ya, kenapa tak jarang itu suka malah. Subhanallah. Maka oleh sebab itu berdoa kita kepadanya supaya Allah jadikan kita ahlul jannah. Allahumma inni as'alukal ridhaka wal jannata wa ma yuqarribuna ilaihi min qaulin aw amal. Ya Allah, ya Rabbana, kami minta kepadamu ridhamu dan surga dan segala amal yang mendekatkan kami kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, di antara keyakinan yang harus diketahui dan diyakini oleh umat Islam, la tudkhalul jannatu bi'amal. Tidak masuk ke dalam surga karena amal kita. Kalau gitu tidak usah beramal. Orang beramal saja belum tentu, apalagi tidak beramal Syekh. Paham tak? Orang yang beramal saja belum tentu, apalagi tidak beramal. Oleh sebab itu beramal atau tidak? Beramal karena masih kemungkinan. Sekarang antum jualan, ya belum tentu untung, belum tentu rugi, tapi ada harapan, ada. Maka maju terus. Rugi, maju lagi, rugi, maju lagi, sampai akhirnya beruntung. Makanya harus keyakinan antum minta pada surga, yakin masuk surga. Cuman bukan karena amal kita, karena semata-mata rahmat Allah. Gimana maknanya? Mari kita dengarkan Syekh. Qala rahimahullah ta'ala, wa ya'taqiduna wa yashhaduna. Mereka berkeyakinan dan bersaksi anna ahadan la tajibu lahul jannah, bahwa seseorang tidak mesti masuk surga, wa in kana amaluhu hasanan, sekalipun amalnya baik, wa ibadatuhu akhlasal ibadat, dan ibadahnya adalah ibadah yang paling ikhlas, wa ta'atu azka ta'at, ketaatannya adalah ketaatan yang paling bersih, wa tariquhu murtada, dan jalan hidupnya diridai, illa ayyatafaddalallahu, kecuali karena semata-mata karunia Allah. Semata-mata karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua, kenapa Allah berikan ini? Kenapa kami yakini seperti ini? Kenapa Allah tetapkan seperti ini? Supaya hati kita tak pernah lepas dari berharap kepada Allah. Dan itu adalah kebaikan kita. Supaya hati ini tak pernah lepas dari raja, berharap kepada Allah SWT. Dan takut jangan sampai tidak masuk surga. Sehingga dengan demikian kita pun, sebagaimana kita takut rugi dalam perdagangan, sebagaimana kita takut rugi dan berharap, maka kita semakin bergiat. Kalau biasanya buka toko jam 9 pagi, sekarang jam 9 malam. Masih buka maksudnya. Bukan mulai buka jam 9 malam. Ya, jam 9 masih buka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena apa? Karena kita masih berharap dan kita takut kalau lambat dibuka, lambat untungnya masuk, ya kan? Apalagi kalau sering buka tutup. Sering buka tutup. Makanya kita akan selalu bersemangat dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taatnya, ketaatannya
benar-benar karena Allah dan bersih, kecuali dia merasa khawatir. Dan tidak ada orang yang amalannya tidak ikhlas kecuali merasa puas. Jelas ya? Orang yang sudah merasa puas dengan amalnya biasanya tidaklah orang yang paling bagus amalnya. Tetapi orang-orang yang amalnya terbaik selalu merasa khawatir amalnya tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atawum wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang bisa mereka berikan. Orang yang bisa mempersembahkan apa yang mereka bisa persembahkan. Kemudian hati mereka wajilah, senantiasa takut. Wajilah ini takut bercampur malu. Jadi wajal itu bisa diartikan malu dan juga diartikan takut bercampur malu. Takut kepada Allah SWT, ya, seperti orang, mohon maaf ya, walillahil matsalul a'la. Ketika seseorang mempersembahkan sesuatu kepada orang yang di atasnya martabatnya, ya, misalnya awak pergi rumah orang kaya, bawa gorengan cuma yang bisa dibuat, pasti kita ada ya, ada semacam keraguan, ini terima hadiah saya atau tidak. Padahal kita berharap dengan gorengan ini kita dapat pinjam dapat pinjaman modal. Awak nak pinjam modal 20 juta, bawa gorengan tak sampai 20.000. Gimana? Ada was-wasna? Ada rasa khawatir? Ada. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi. Allah lebih tinggi. Maka ketika seorang hamba beramal, berharap masuk surga, tentu tahu surga itu seperti apa. Mana yang lebih besar dari Masjid Ubay ini? Hah? Wih, mana yang lebih besar? Coba bayangkan, kita dengan masuk buat masjid ini ingin dapat istana di surga, sahih? Nah, subhanallah. Subhanallah. Tahu tak tuan-tuan bahannya istana di surga? Tiang-tiangnya dari intan berlian. Ini intan apa? Dari kerikil. Kemudian atapnya emas dan perak. Itu hanya dengan solat subuh 2 rakaat itu pun dah lama imam dah garuk-garuk kepala gitu. Ya tak? Lama juga tak rukuk-rukuk, batuk menular. Habis itu nak masuk surga. Coba bayangkan. Nah, oleh sebab itu seorang mukmin tak pernah merasa puas kalau dia memang ikhlas. Kalau dia memang ikhlas, nak puas, masih tetap takut dan khawatir. Apakah amalannya diterima atau ditolak? Sebab yang dia minta, ya, nak meminang bidadari surga. Bidadari cantik apa enggak? Ustaz, bilang sama istri antum udah nikah belum? Sudah. Jangan cemburu deh ya. Ya, kamu kalau masuk surga pasti lebih cantik dari bidadari. Pernah kita bilang kemarin Ustaz ya? Allah memberi gambaran surga kepada kita dengan gambaran minimal. Apa minimal? Minimal yang kau dapatkan surga itu seperti itu. Padahal maksimalnya fiha ma la ainun ra'at. Tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at. Tak pernah terdengar oleh telinga, berarti tidak ada disebutkan Al-Qur'an dan hadis. Wala khatara ala qalbi bashar, tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Maka yang disebutkan itu gambaran terendahnya. Nah, istri kita nanti, tapi syarat masuk surga ya. Mau masuk surga apa enggak ya?
Nah, tahu kan pintunya? Salah satunya tulis izin. Tidak paham. Mbak pahamnya tidak ada niat. Nah, kamu tahu enggak? Salah satu pintu terlebar masuk surga. Mau dengarkan cakap abang. Enggak tahu? Hah? Bilang sama dia. Ya, biarkan abang membuka cabang. Kan itu pintu surga itu kan? Bacakan hadis sama dia. Itu buka pintu surga. Dan kau tak perlu khawatir sebagaimana engkau tak cemburu di dunia, lebih lagi tidak cemburu di akhirat. Karena memang istri kita kalau masuk surga nanti lebih cantik dari bidadari. Makanya walaupun tak cantik di dunia tak ada masalah dah. Yang penting dia masuk surga. Esok Masya Allah antum ya bidadari itu hanya pedayang-dayang pembantu antum. Istri antum itu lebih cantik, maka hiasi dia dari sekarang. Ya. Upayakan dia masuk surga, jangan biarkan. Kalau dia salah maafkan aja, maklumlah. Iya kan? Maklumlah wanita. Antum kan tahu tuh, wanita itu memang enggak suka kita yang salah terus. Enggak tahu? Iya. Iya, pokoknya wanita tak ada salahnya, yang salah lagi. Gitu aja lah, paham lah. Nah, maka minta maaf terus. Dia senang sekali kalau kita minta maaf. Senang dia merasa ratu dia kalau kita minta maaf. Ya. Pokoknya janji saya tak buat lagi sekarang. Ini sekarang nah. Jadi upayakan dia masuk surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau begitu surga itu bahannya, begitu luasnya arduas samawati wal ard. Kaum muslimin. Arduha. Apa makna ard? Hah? Dalam bahasa Arab. Arduha. Lebarnya. Kita mengartikan luas. Tak. Kalau luas sa'atu. Misahatuha. Ini enggak. Baru arduha lebarnya. Kemudian ada lagi. Hah? Matematik. Panjang. Mana yang lebih panjang? Lebar apa panjangnya? Coba bayangkan. Lebarnya saja seperti langit dan bumi. Belum lagi panjangnya. Ini faedah saya dapatkan dulu. Saya tidak paham ini. Baru saja saya paham. Mungkin tuan-tuan baru hari ini juga paham. Iya. Iya kan? Selalu diterjemah kita arduha adalah ini. Di dalam tafsir pun dibilang misahatuha. Beberapa waktu yang lalu saya dengarkan di Madinah waktu umrah, Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan kalimat ini. Arduha. Baru saya sadar bahwa ard dalam bahasa Arab itu lebarnya. Fakaifa bituliha? Bagaimana dengan panjangnya? Ya, lebarnya saja selebar langit dan bumi. Bagaimana dengan panjangnya? Syekh, lebar langit pernah antum ukur? Saya tidak tahu ya. Kalau yang tahu kasih tahu. Tapi yang saya dengar, yang sampai ke saya riwayatnya bahwa jarak dari langit ke langit perjalanan 500 tahun. Syekh, dekat? Hah? Antum banyak tanya. Saya tidak pernah mencoba, karena bilang saya. Iya. Kalau antum tanya ke saya, tidak tahu saya. Sebab Jibril dari langit ke sana bisa dalam 1 detik sampai di sini. Terus apakah antum ukur dengan perjalanan Jibril? Hah? Tidak kan? Makanya jangan tanya saya lagi. Tidak mungkin dengan ukuran pesawat. Sah ya? Nabi bicara hari itu dengan para sahabat yang alat transportasinya hanya paling cepat kuda. Sah? Maka Allah alam yang dimaksud oleh Nabi adalah 500 tahun perjalanan naik kuda atau unta.
Tapi kalau antum masih kurang yakin dengan hadis ini, ayo buat perjalanan 500 tahun. Enggak bisa? Kenapa enggak? Bilang umur saya enggak sampai. 2 PT saya enggak ada. Kalau gitu ngaku aja lah. Ya, karena sahih daripada Abdullah bin Mas'ud dan dia dapat dari Nabi SAW, saya akui saja. Ya, saya akui saja. Nak jaraknya dengan kecepatan cahaya, nak kecepatan kuda, nak kecepatan pesawat jumbo atau jumbo, saya tidak tahu. Tapi wallahu alam, Nabi karena bicara kepada sahabat, tentu perjalanan masa sahabat. Ya, kira-kira kalau antum keliling bumi ini sampai tidak 500 tahun? Hah? Benarnya. Antum begitu pasti sekali, cobalah. Hah? Belum selesai. Enggak, bumi tidak sampai 500 tahun. Ya, bumi tidak sampai 500 tahun. Kan teori mengatakan bumi bundar bila seorang terbang dari kini ke arah timur sampai lagi ke sini. Sah? Cuman pertanyaan saya, siapa yang sudah pernah berhasil? Tentu tidak pernah menggugat kan? Kata orang ahli fisika begitu, angguk-angguk aja kita iyalah. Kadang lebih percaya pada Einstein daripada Nabi SAW. Itu masalahnya, lebih percaya pada Aristoteles daripada Muhammad SAW. Bumi di bundar katanya. Siapa bilang bundar? Pitagoras. Saya. Atau lebih percaya Al-Quran atau pada mereka? Ala kulli hal. Pertanyaannya, kalau memang bundar dengan alasan antum naik pesawat dari arah ke timur terus, akhirnya sampai ke Masjid Ubay bin Ka'ab lagi. Pertanyaannya, ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Kan tidak pernah tuan-tuan tanyakan ini kan? Saya minta, coba berikan daftar penerbang yang pernah berhasil keliling dunia ini, keliling bumi ini. Saya, antum tamat SMA dulu. Tamat SMA. Antum tamat SMA dulu. Jurusan IPS. Boleh tidak perlu tanya. Saya kira jurusan fisika tadi. Nah. Atau jurusan penerbangan ya. Pertanyaan saya, siapa yang sudah berhasil? Maka pembuktian ini masih secara teoritis. Sebab nanti Anda akan harus melewati segitiga Bermuda yang belum terpecahkan sampai hari ini rahasianya oleh, atau antum nak mengingkari masalah aras di langit pula masalah. Ya segi Bermuda aja belum tentu pecahkan rahasianya. Semua yang masuk kawasan itu hilang kontak, sah? Hilang kontak. Kapal hilang, pesawat hilang, orang hilang. Antum mau jadi orang hilang? Oleh sebab itu, makanya yakini apa yang Allah beritakan dan yakini apa yang Nabi sampaikan. Itu lebih aman, nyaman. Karena dia diberitahu oleh yang maha mengetahui segala sesuatu. Melalui malaikat yang tak pernah berdusta. Yaitu malaikat Jibril. Yang tadi, dia dah bolak-balik naik langit. Dia yang bilang ke Nabi, Allah Rabbmu itu di atas langit. Maka antum lebih percaya dengan orang yang tak pernah ke atas langit. Jibril mengajarkan ke Nabi, Allah di atas langit. Lalu antum percaya pada orang yang tak pernah menembus langit-langit aja tak pernah. Paham? Oleh sebab itu disinilah kelemahan orang-orang kita ketika lebih percaya kepada yang kurang berpengalaman daripada yang benar-benar sudah mengalami. Nabi sudah ke atas juga dia. Sah? Isra Mi'raj, dia yang katakan Allah di atas. Terus antum lebih percaya pada Syekh Fulan yang katanya tidak mungkin nanti kayak
Angry Bird Allah katanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Memperolok-olok ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Semoga Allah memaafkan dan beri hidayah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, jadi amal tidak menjamin masuk surga, supaya kita tidak mengandalkan itu. Tidak mengandalkan itu. Tapi yang kita andalkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Illa yatafaddalallahu alaihi fayujibuha lahu bimannihi wa fadlihi. Kecuali Allah yang berikan karunia kepadanya, lalu Allah berikan keputusan, Allah wajibkan dia masuk surga dengan karunia dan kelebihannya. Iz amalul khairil ladzi amilahu lam yatayassar lahu illa bitaysirillahi azza ismuhu. Sebab amalan baik yang dikerjakan hamba itu tak bisa dia lakukan dengan mudah kecuali Allah mudahkan. Coba lihat kaum muslimin, kita ke sini di waktu hujan, kadang naik motor, kadang jalan kaki dan sebagainya. Yang naik mobil aja masih bimbang tadi. Iya, bimbang saya ke sini, saya telepon beliau, dia sengaja tinggalkan HP supaya saya tetap datang katanya tadi itu. Saat tegahnya beliau tu, Masya Allah. Iya, sengaja tidak bawa HP. Saya telepon tadi pas azan di sana, di sini saya tidak tahu salah azan sebelumnya. Yang jelas pas azan sudah azan, telepon 2 nomor bang ya, saya telepon bang. Dua-duanya tidak ada, satu angkat, abang tak bawa HP. Mana dia? Ke masjid. Hujan di sana, hujan lebat. Katanya lebat, tapi bisa juga pakai mantel. Berarti masih ada nih yang ke masjid. Saya ambil istimbat tadi bang. Kalau Bang Helmi sudah bisa ke masjid, pasti yang lain lebih bisa lagi. Yang tua aja bisa, masa yang muda dia tidak. Akhirnya saya ambil saya panaskan mobil, wudu, langsung ke sini. Yes ya. Nah, jadi biarlah dalam pikiran saya, daripada orang terlanjur, lebih baik saya yang terlanjur, tidak ada masalah. Alhamdulillah rupanya tidak terlanjur. Memang bisa juga kita ngaji, alhamdulillah. Ternyata tidak lebat bang. Memang kalau orang yang di dalam rumah lebat katanya. Ternyata kita yang sudah keluar rumah ini tidak lebat. Ini kalau bukan Allah yang mudahkan, berat. Berat. Tidak hujan pun berat, apalagi hujan. Tidak hujan, apalagi berat. Tidak hujan pun berat, apalagi hujan. Nah, apalagi godaannya berat tadi sih. Ya soalnya mata ini baru mulai tidur semalam hanya sekitar jam 2. Ya, baru nak mulai bang, tapi hilangnya jam berapa tak tahu. Nah, tapi masih sempat baca-baca doa lah tadi. Cuman alarm saya pasang tak terdengar sama sekali. Itulah hebatnya. Saya pasang jam 4 lewat dan memang terlewat. Ya. Alarm azan yang membangun kata dia. Pas azan memang bangun baru tadi itu. Biasanya kan setengah jam minimal sebelum azan. Kalau tadi pas azan. Terus saya telepon berharap Anda usahlah Ustaz katanya kan bagus juga. Hujan di sini. Hanya itu sengaja dia buat anda bawa HP. Alhamdulillah ala kulli hal. Habis sampai di sini sepertinya senang menengok wajah-wajah antum nih, wajah-wajah ceria. Kaum muslimin dan muslimat, dari kemudahan ini hanya dari Allah SWT. Allah yang mudahkan. Ya, falau lam yuyassirhu lahu lam yatayassar. Kalau bukan Allah mudahkan, tak mudah kita untuk melakukan. Ya, apalagi banyak subuhat kadang. Ya, banyak subuhat orang. Untuk apalah solat selalu ke masjid? Untuk apa? Sah? Kan solat di rumah juga perlu disinari dengan solat kan? Ya, mantap juga, mantap. Ya. Kemudian kan cuma sunat. Ya, kemudian jangan terlalu serius beragama dan sebagainya, banyak subuhan. Kemudian ada lagi yang bikin, kan solat itu untuk ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah untuk apa lagi solat? Ada lagi yang sudah sampai pada makam. Ya, kalau sudah sampai makam kewalian, dia tidak perlu lagi solat. Berbagai subuhat berseliweran, ya, yang menghantui kita semuanya. Kamu masih mudah kok ke masjid. Ustadz Fulan dah hampir mati juga tidak ke masjid.
masjid. Masa lebih hebat kamu dari dia? Iya mulu kan Buya Godang tidak sholat di masjid. Masa awak tidak Buya kecil pun tidak. Masa sholat di masjid. Dan bagi-bagi. Nah, tambah dengan Bapak kemarin. Saya sudah haji 3 kali. Mampu yang tidak kamu masjid tidak sama dengan sholat saya katanya kan. Kan hitungnya 3 kali ini haji. 3 kali ini haji kan 100.000 kali sholat di masjid haram. Itu berapa itu dikalkulasikan. Habis umur kita untuk sholat masjid Ubay tidak tercapai seperti yang dia dapat. Akhirnya dia setelah pulang haji tambah tidak ke masjid. So, iya dia berkalkulasi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat sudah merasa aman. Nah orang yang seperti ini pasti tidak aman. Orang seperti ini pasti tidak aman. Ada lagi yang lebih lebih mengerikan atau memberi kita tidak paham gitu. Ya sebelum haji, ia sekali-kali main judi. Ya, habis itu pergi haji. Setelah haji, dia pakai ini ilmu kan sudah bersih catatannya. Oleh sebab itu sekarang ia dicoret-coret pun tidak ada masalah. Akhirnya dia pulang haji jadi bandar judi. Awalnya hanya pemain judi. Pulang haji jadi bandar judi. Allah musta'an. Ini orang yang katanya kan sudah bersih dari dosa. Nah, bersih dari dosa. Allah musta'an. Nah, ini kan syubhat yang disampaikan oleh syaitan dan alhamdulillah kita bisa diluluskannya. Diluluskan itu karena semata-mata karunia Allah. Maka selalu kita bersyukur supaya semakin lulus kita dengan grade yang semakin tinggi. Walau lam yahdihi li fi'lihi lam yuhda lahu abadan bi juhdihi wa jiddihi. Kalau bukan Allah yang beri hidayah untuk melakukannya, tak ada yang bisa beri hidayah. Itu Abu Talib. Jasanya tak terhitung besar terhadap Nabi, terhadap dakwah Nabi, terhadap Islam. Tapi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak bisa beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka Allah beri kita hidayah ini itu mahal sekali. Kalau bukan karena hidayahnya, tidak mau kita melakukannya. Sah? Tidak mau kita melakukan. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah. Oleh sebab itu, selalulah jemput hidayah dan minta kepadanya. Karena kesungguhan kita dan kekuatan tenaga kita, itu tidak bisa diandalkan kalau bukan karena Allah yang tundukkan kita pada hidayah ini. Ya berapa kuatnya Abu Jahal. Kan fisiknya kuat. Dia tumbuh dalam berkhidmat kepada umat sejak zaman jahiliyah, tapi setelah Islam datang dia tetap bertahan dengan jahiliyah. Orang baik asalnya, dia selalu membela kebenaran di zamannya. Cuman ketika hidayah datang dia tidak mau menerimanya. Bukan orang tak berjasa di Mekah, tokoh dia. Musim haji mengamankan jemaah haji, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak mau meninggalkan syiriknya. Tidak mau meninggalkan syiriknya. Orang-orang mengira kalau sekarang, ya orang-orang yang tidak berilmu, ya lalu orang berbuat baik, sedekah, menjaga keamanan lingkungan, kemudian selalu senyum, selalu, pokoknya secara sosial tidak ada cacatnya. Cuman akidahnya teruk. Akidahnya teruk. Iya. Apa akidahnya teruk? Ya macam-macam keyakinan. Ya macam-macam keyakinan yang membatalkan semua amalnya. Membatalkan semua amalnya. Tetapi orang tidak memahami itu kecuali yang dapat hidayah. Berapa banyak orang mengkeramatkan ini, melakukan ritual ini, yang menurut syubhat itu tidak apa-apa. Kan bacaannya la ilaha illallah. Ada salawatannya. Ya apalagi sekarang Masya Allah selawatan dengan jenis bermacam-macam gitu. Ada rap, ada jazz, ada dangdut Arab, ada kepo, dan sebagainya. Atas nama salawatan. Orang salawatan ke Nabi jingkrak-jingkrak. Subhanallah. Kalau sempat Nabi melihat langsung seperti itu, menghempaskan selimut, bong gitu.
Iya. Masa orang nak dapat syafaat Nabi dengan melakukan hal-hal yang dibenci dan dilarang Nabi? Nabi SAW hadis Ibnu Umar, Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mendengar seluring penggembala, lalu dia tutup telinganya begini. Lalu dia tanya, Nafi' masih ada? Masih. Dia tutup lagi. Masih ada Nafi'? Masih. Sampai dia katakan sudah tak terdengar, baru dia buka. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah dulu saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mendengar suara musik, dia tutup telinganya sampai tidak lagi terdengar. Allah musta'an. Lalu antum sekarang mengatakan yang haram itu halal, sehingga asal isinya baik, maka musiknya asal isinya baik, maka musiknya syar'i. Akhirnya maksiat syariat. Maksiat syariat. Naam. Akhirnya orang gunakan musik untuk bersolawat. Besok jangan-jangan nanti orang gunakan musik untuk sholat. Karena apa yang terjadi di kaum Yahudi dan Nasrani, dulu mereka tidak ada diajarkan nabinya pakai musik itu, tidak ada. Lalu mereka buat. Alasannya apa? Supaya lebih bukan lebih meriah, masa ibadah lebih meriah. Supaya lebih meresapi. Ya, supaya lebih khusyuk, supaya lebih menyentuh dan sebagainya. Ya kan? Maka dibuatlah musik instrumental mengiringi ibadah kita. Nah, sekarang baru mulai ke ceramah-ceramah motivasi. Kan penggalan-penggalan video diiringi dengan musik. Besok nanti mulai lagi zikiran. Bukan besok lagi, sudah mulai sekarang. Orang berzikir dengan diiringi musik. Bahkan sudah ada baca Quran diiringi musik. Irama bayati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat tingkat berapa tuh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut Ustaz, saya tidak sampai suara saya, Ustaz. Nah, itu diiringi dengan musik. Nauzubillah. Nah, apakah ini yang antum maksudkan? Bila isinya baik, musiknya ini yang antum inginkan. Bila isinya baik, musiknya baik. Tidak ada kalam yang lebih baik daripada Al-Quran. Gara-gara antum mengatakan musik itu asal isinya baik, maka orang pun baca Quran nanti pakai musik. Apalagi kalau yang ikut terlibat di dalamnya orang-orang yang menjabat. Itu paling lewat tuh semua itu. Ya, awak nak jadi ustaz, payah nyebutkannya. Kalau ustaz yang diangkat dengan SK pejabat, tutup mulut. Ustaz yang jauh-jauh yang menyebut, kena sikat. Sah? Iya tak? Yang dokek-dokek, takut nyebut. Nanti cabut SK. Sah? Kemudian yang jauh-jauh kalau bicara, ditutup mulut nanti. Itu si fulan, jangan dikasih jadwal. Si fulan, jangan dikasih. Dan sebagainya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimah, akhirnya umat ini menyeleweng dengan berbagai syubhat yang disampaikan. Selawat sudah ada pakai musik. Tahlilan sudah ada pakai musik. Zikiran sudah ada pakai musik. Baca Quran sudah ada pakai musik. Tinggal satu lagi nih ya. Salat pakai musik. Dan dimulai kemarin di Zaitun kan? Iya nak? Iya, nanti salatnya pakai bangku semua lagi. Paham? Di masjid sudah pakai kursi masing-masing. Akan tinggal lagi pakai, ya tinggal itu. Selangkah lagi itu. Betul karena Nabi SAW, kalian akan ikut cara orang-orang sebelum kalian. Yahudi dan Nasrani. Dah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk. Makanya kita pantang mendengar syubhat. Pantang mendengar syubhat.
Kita tidak mau lagi dengar, dah bosan dengar subuhan. Dah bosan dengar subuhan. Sekarang kita cari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Kalau itu yang dikatakan Nabi itu yang dimaksud, mana buktinya? Nih, masa sahabat sebanyak itu tidak ada melakukannya? Tidak ada yang paham seperti itu. Masa Nabi yang masih hidup tidak ada yang memahami seperti itu waktu itu? Tiba-tiba kita mengatakan ini maksud Nabi alaihissalatu wassalam. Mana buktinya? Mana dalilnya? Menurut pikiran Syekh pula Allah. Kalau pikiran Syekh, saya tidak perlu lagi pikiran Syekh. Saya butuh hanya apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala Allah azza wa jalla bahwa seseorang tak dapat hidayah itu kecuali hidayah Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukur kalau kita mendapatkannya dan berdoa untuk mereka yang belum mendapatkannya. Semoga hidayah itu segera menyapa dan mereka menyambut sapaannya. Berkata Allah SWT, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, tak satu pun dari kalian yang bersih. Tak satu pun dari kalian yang suci dan bersih. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dia kehendaki. Nah, bersih dari kesyirikan, bersih dari syubhat, nah, dan bersih dari syahwat yang tidak baik. An-Nur ayat 21. Wa qala mukhbiran an ahli jannah, dan Allah memberitahukan pula tentang ahli surga. Kita masuk surga nanti, semoga kita masuk surga. Semoga kita masuk surga dan kita akan mengatakan ini nanti. Tidak mau? Belum dengar lagi, tidak mau katanya. Subhanallah. Apa jawaban mereka ketika masuk surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah, ini pengakuan jujur, karena memang orang-orang masuk surga itu orang-orang jujur. Alhamdulillah. Karena akan terbukti nanti. Kamu Dasman masuk karena istiqamah. Kamu si Fulan tidak masuk karena tidak istiqamah. Kan nanti dihadapkan. Ini jalan Rasulullah. Ini jalannya Fulan. Yang mana yang masuk? Yang ikut Rasulullah. Yang ikut Fulan itu mereka berkata nanti. وقال الذين صدعوا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. Ya, mereka sekarang sudah berada di hadapan Allah semuanya. Nah, dah jelas sekarang kan langsung nampak barisan tuh. Ini barisan pengikut Nabi. Ini barisan pengikut para yang menyimpang-nyimpang itu. Semakin jauh menyimpangnya, semakin jauh dari barisan Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan ada yang terpisah sama sekali. Itu yang sampai penyimpangannya mengeluarkan dia dari Islam. Nasallallahu salamatul afiyah. Hanya akan terlihat mana yang pengikut Nabi yang setia, mana yang hanya malu-malu saja atau malu-maluin. Nah, nasallallahu salamatul afiyah. Akhirnya terlihat. Nah, hari itu orang-orang yang lemah-lemah dulu jadi pengikut berkata, bisa tidak dibantu hari ini? Kan kalian dulu jamin kalau masuk surga, masuk neraka nanti kami yang jamin kalian. Gitu kan? Kan waktu dunia ada yang bilang, andainya ini sesat nanti saya yang jamin katanya. Hari itu tidak lagi. Hari itu lepas diri. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Hari itu yang diikuti berlepas diri dan yang mengikuti. Jangankan murid dengan syekh, istri dan suami aja saling
berlepas diri. Anak dengan orang tua saling berlepas diri. Saudara-saudara berlepas diri. Apalagi orang guru. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ya, ikuti Nabi SAW dan ikuti guru bila dia mengikuti Nabi SAW. Bila sudah jelas, guru katakan barat, Nabi katakan timur, kita minta maaf kepada sang guru. Maaf guru ya. Ya, apalagi dia mati. Ya, kalau dia masih hidup kita maafkan, minta maaf. Kan Nabi bilang seperti ini, tapi guru bilang seperti ini. Saya mohon maaf, saya yakin dengan Nabi SAW. Kamu kualat nanti, tidak apa-apa kualat. Tidak apa-apa kualat. Sebab banyak orang, dulu Imam Ahmad ditanya, atau selainnya, tidak takut nanti syekh. Orang-orang yang kamu tahzir itu, ya orang-orang yang membawa hadis, bawa pendusta. Lalu ditahzirkan sebulan, begini, sebulan dhaif, sebulan kadzab, sebulan. Tidak takut nanti mereka jadi lawan syekh nanti di akhirat. Kan orang-orang yang kita sebutkan, atau orang-orang yang kita cela, kan nanti jadi lawan kita di akhirat. Sah? Nah, Imam Ahmad dan selainnya mencela para perawi yang memang patut untuk dicela, disebutkan supaya hadisnya tidak diterima. Karena orang-orang itu tak patut terima hadisnya. Maka kata Imam Ahmad atau selainnya, saya lebih senang mereka yang jadi musuh saya di hadapan Allah daripada saya bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu hadis itu dipalsukan fulan, tapi kamu tidak ingatkan umat dari mereka. Mana yang lebih berat, berhadapan dengan Nabi atau berhadapan dengan mereka? Mana yang lebih berat? Nabi lawan kita di akhirat atau syekh kita lawan kita di akhirat? Nabi. Oleh sebab itu, andainya melawan, tapi kita inginnya nanti, walaupun dulu syekh kita mengajarkan yang salah, baru itu ilmu yang sampai kepada mereka, kita doakan mudah-mudahan orang mengampuni dan memaafkannya. Dan mudah-mudahan kebaikan kita, karena mereka dulu yang ngajar. Kan tidak buruk semua yang diajar, ada yang baik kan, ada yang benar. Mudah-mudahan pahala beliau yang memiliki murid sekian banyak kebaikan yang diamalkan dapat mengimbangi kesalahan yang dibuatnya tadi. Jangan dah jelas salah syekhnya diikuti juga. Oh, syekh tak mungkin salah, tu Nabi mungkin salah. Jelas ya? Oh, enggak, kan kita harus paham lewat syekh, tapi kan ada syekh lain yang pahamnya benar. Kan itu. Kecuali ijma' seluruh ulama mengatakan sama paham dengan syekh kita itu. Ayolah, ijma' tidak mungkin salah. Tapi ijma'nya ijma' ulama semacam-macam. Kan ada sejenisnya ulama. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu mereka katakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengakui, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita jalan ini. Kalau bukan karena dia, kita tak dapat petunjuk. Kita tidak akan dapat hidayah. Makanya minta selalu hidayah kepada Allah, khususnya dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Wa fi ayatin siwaha, dan dalam ayat-ayat yang banyak lagi, bahwa sesungguhnya amal kita tidak seberapa. Jadi jangan wajibkan kita asal sudah sholat, ya Allah, pokoknya tidak masuk surga, amal saya ada banyak, enggak. Tapi kita minta rahmatnya, minta karunia-Nya, minta kemurahannya. Sampai Nabi SAW menegaskan, ma laisa ahadun yadkhul jannata bi'amalihi. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Qala wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah? Na'am wala ana. Bahkan saya. Laula anta ghammadani Allah birahmatihi. Kalau bukan karena Allah yang meliputi dengan rahmatnya. Tapi ada pula yang salah paham, ahli subhan. Rasulullah belum tentu masuk surga. Yang seperti ini tidak usah didengarlah. Ya terlalu banyak nyeleneh kan. Ya. Tidak ada ulama dulu memahami seperti itu.
bahwa Nabi belum tentu masuk surga. Kalau Nabi belum tentu masuk surga, tentu tambah ragu orang ikut Nabi SAW. Terus gimana dia menjamin sahabat masuk surga? Jangan-jangan dia juga tidak yakin dengan sahabat. Jangan-jangan ada dusta yang tersembunyi. Ada dosa yang tersembunyi. Jangan-jangan dia berpemahaman orang-orang yang melaknat para sahabat. Orang-orang yang melaknat para sahabat. Tapi masih disembunyikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kalau dengar subuhan, cepat-cepat kita tutup hati kita, tutup telinga kita. Karena subuhat itu daya tariknya luar biasa. Luar biasa. Dan hati kita sangatlah lemah. Maka kita tutup lembaran atau tutup telinga kita dari pintu-pintu syubhat tersebut. Nabi SAW memang dijamin masuk surga, tapi seperti kata beliau dengan rahmat Allah. Itu untuk menunjukkan kepada kita jangan andalkan amalan kita. Maka Nabi setelah dijamin masuk surga, tambah semangat dia beramal. Karena dia tidak pernah merasa lebih. Kalau kita sudah dapat jamin masuk surga, ya Allah, mungkin kita berhenti beramal. Itulah banyak syekh-syekh itu yang katanya sudah bisa kasab dengan Allah, terbuka hijab kepada Allah, sehingga berhenti sholat, berhenti puasa. Sebenarnya bukan kasab, tapi naik ke ulu kasok. Di puncak kompe. Allah musta'an. Ulu kasok, tahu ulu kasok ya? Ya, saya belum pernah ke sana. Lewat aja belum pernah menikmati indahnya kecuali melihat gambar. Iya, takut nanti ada kasab di situ. Kalau sampai ke ulu kasok, takut pula meninggalkan salat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi semakin dijamin masuk surga, semakin mendekat dengan amal ke surga. Oleh sebab itu, walaupun amal tidak memasukkan, tapi amal membuat Allah ridha. Dan kalau Allah sudah ridha, insya Allah kita masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.